Amin, 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 amin. Salam revival, salam kebangkitan. Happy Father's Day ya buat Bapak Ibu semuanya yang ada di ruangan Zoom maupun di YouTube channel. Wah, Ibu Yongki barusan colek saya, bukan Bapak Ibu, untuk para Bapak ya. Happy Father's Day ya. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita buka Alkitab kita dari Mazmur 103 ayat yang ke-13. Mazmur 103 ayat yang ke-13, demikian bunyi firman Tuhan, kita baca dengan suara yang keras dari tempat kita masing-masing. 2, 3. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ya, renungan hari ini saya beri judul Ayah. Ya, Ayah. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa arti kata ayah? Ya, di dalam Perjanjian Lama, Alkitab Perjanjian Lama, ayah itu ditulis dengan huruf AB atau mungkin kita sudah familiar yaitu bacanya Abba. Kemudian ayah dalam Alkitab Perjanjian Baru disebut dengan pater atau father ya. Nah, satu kali waktu saya diberitahu ada seseorang yang orang Indonesia yang ada di New York, ada di dalam penjara. Saya belum pernah kenal orang itu, tetapi ada seseorang meminta saya untuk membesuk dan mengunjunginya di dalam penjara. Ya, dan kemudian saya dengan istri pergi ke penjara itu di daerah Orange County, yaitu dekat Woodbury situ, Bapak Ibu sekalian. Dan kemudian akhirnya saya ketemu dengan pria ini. Ya, nah waktu ketemu dengan pria ini saya kaget luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Pria ini langsung sujud di bawah kaki saya dan dia bilang gini, Father. Wah, saya kaget juga ya kan. Kapan saya kawin sama bapak, sama ibumu, kamu panggil saya Father ya. Jadi rupanya orang ini ngerti kata arti daripada kata father. Nah, banyaknya ya kebanyakan orang menjadi ayah atau menjadi bapak, tapi dia nggak ngerti apa arti kata bapak atau apa arti kata ayah. Kalau punya anak, Bapak Ibu sekalian, itu hal yang mudah ya. Bahkan maaf Bapak Ibu sekalian, hari-hari ini di New York ini, kalau ada yang mau adopsi anak, ya saya mau kasih tahu, itu banyak anak-anak yang bisa diadopsi di 8 Avenue di Manhattan ya, ada di lantai 3 di sebuah hotel Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Banyak itu yang kumpul-kumpul kebo, kemudian melahirkan anak-anak. Sehingga kemudian gampang sekali untuk mengadopsi anak ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi seorang pria memiliki anak gampang, tapi untuk menjadi ayah ini baru jadi pertanyaan. Nah, Mazmur 103 ayat yang ke-13, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ayat ini luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Tuhan mau merendahkan dirinya, menyamakan dirinya dengan seorang bapak atau seorang ayah. Ya, jadi memang dari sononya naluri seorang bapak atau seorang ayah itu sayang kepada anak-anaknya. Dalam hal ini adalah anak-anak kandungnya. Jadi kalau ada ayah yang tidak sayang kepada anak-anaknya, saya percaya kalau kita mau jujur dalam hati yang paling dalam, sesungguhnya hampir tidak ada ayah yang tidak sayang kepada anak-anaknya.
Saya ini punya pengalaman ya. Waktu saya tinggalkan istri saya, Ibu Yongki, kemudian saya tinggalkan anak-anak saya. Anak-anak saya pergi selingkuh, saya pergi berzina, dan hidup bersama dengan wanita lain, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu tahu nggak? Saya itu hampir tiap hari nangis, ya. Hampir tiap hari nangis, diem-diem saya ingat akan anak-anak saya, ya. Ingat, aku kok jadi bapak seperti ini, ya. Tapi lama-lama kemudian perasaan itu hilang. Kenapa? Ketika kita terus melawan perasaan kita, akhirnya hilanglah perasaan seperti itu. Tapi pada mulanya ketika Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan, itu diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan, ya. Maka pada mulanya seorang ayah itu pasti menyayangi anak-anaknya. Kalau mereka atau kita ketemu dengan ayah yang tidak menyayangi anak-anaknya, seperti kata Rasul Paulus berkata begini, aku ini mau melakukan yang baik, melakukan yang benar, tetapi ada suatu kuasa yang kemudian membawa aku untuk melakukan hal yang sebaliknya. Nah, hari ini saya mau berbicara kepada setiap ayah yang ada di ruangan Zoom ini maupun yang ada di YouTube channel, ya. Kembali arti daripada seorang ayah. Yang pertama, Alkitab bilang bahwa dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, bahwa seorang ayah itu adalah pendiri. Karena dia pendiri, maka dia akan melindungi apa yang didirikannya. Kalau kita pernah melihat Bapak Ibu sekalian, ya maaf saya tidak menyamakan Bapak Ibu dengan binatang atau hewan, ya kan? Hewan itu punya naluri untuk melindungi anak-anak yang dilahirkan, ya. Maka itu kalau kita sudah melahirkan anak-anak, itu sesungguhnya adalah hak yang istimewa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Mohon maaf seperti kata Ibu Pendeta Ruth Julia, jangan pernah tanya kepada keluarga yang belum punya anak, kapan kamu punya anak, ya. Maaf, tolong jangan tanya itu, karena itu merupakan satu perkataan yang sangat jahat menurut Ibu Pendeta Ruth Julia. Tapi buat setiap kita yang hari ini dipercayakan oleh Tuhan anak-anak atau keturunan, maka Bapak Ibu sekalian, kita ini harus menjadi pelindung, menjagai sedemikian rupa anak-anaknya sehingga anak-anaknya itu aman. Kemudian arti selanjutnya daripada kata ayah itu ternyata begini, Bapak Ibu sekalian, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, arti daripada ayah adalah kepala sekolah yang tugasnya mengatur pikiran orang lain. Ya, kita beruntung hidup di zaman sekarang sehingga saya percaya Bapak Ibu semua pergi ke sekolah, ya, pergi ke sekolah. Bahkan ada gerakan di Indonesia yaitu memberantas buta huruf, sehingga orang-orang diwajibkan untuk pergi sekolah. Dan di dalam sekolah itu ada yang namanya kepala sekolah. Kepala sekolah itu tugasnya mengatur, dan apa yang diatur adalah pikiran. Bersama saya ucapkan pikiran, 2, 3, pikiran. Karena semua perbuatan dimulai daripada pikiran. Kalau pikirannya baik, pasti perbuatannya baik. Kalau pikirannya kudus, pasti perbuatannya kudus. Kalau pikirannya mulia, pasti perbuatannya mulia. Nah, seorang ayah itu juga adalah kepala sekolah daripada anak-anak yang dipercayakan oleh Tuhan.
Dengan demikian, saya mau katakan bahwa rumah itu adalah sekolah yang dipimpin oleh seorang ayah. Maka itu seorang ayah sebagai kepala sekolah, dia harus mengatur dan mengajari anak-anak tentang cara berpikir. Pepatah Indonesia, mungkin ini nggak ada di negeri lain ya. Pepatah Indonesia bilang begini, guru kencing berdiri, ya murid kencing berlari. Ya buat kita yang pernah sekolah di Indonesia familiar dengan itu. Tapi jangan tanya anak-anak yang sekolah di Amerika, dia tanya apa artinya pastor ya, dia pasti nggak ngerti ya. Nah, artinya guru kencing berdiri, murid kencing berlari, itu artinya apa? Bahwa murid itu meniru bulat-bulat, meniru mentah-mentah tanpa berpikir, bahkan melakukan yang lebih hebat daripada apa yang dilakukan oleh gurunya. Coba, gurunya kencing berdiri, muridnya kencing apa? Berlari, ya. Action speak louder than word. Ya, ini harus disadari oleh setiap ayah bahwa anak-anak itu adalah peniru yang hebat. Maka itu kita harus hati-hati mulai sekarang setelah mengerti arti kata ayah di dalam berkata-kata, dalam berperilaku, dalam bertindak, dalam segala hal. Baik di dalam kerohanian, di dalam keluarga, di dalam bisnis, maupun di dalam hidup bermasyarakat. Anak-anak yang dilahirkan di dalam keluarga kita, baik dia memperhatikan atau tidak sedang memperhatikan, percayalah Bapak Ibu sekalian, dia akan meniru apa yang kita kerjakan. Dari seorang ayah, dari seorang guru, dari seorang kepala sekolah. Kemudian apa arti lagi daripada seorang ayah dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru? Ternyata arti dari kata ayah ini adalah penggerak, pemberi semangat. Jadi anak-anak itu bisa digerakkan oleh apa yang diberikan oleh orang tuanya, ya. Dan maka daripada itu, Bapak Ibu sekalian, sebagai seorang ayah, kita itu harus menjadi pribadi yang bisa memberi semangat kepada anak-anaknya. Dalam hal ini, memberi semangat yang positif, semangat yang baik, semangat yang sesuai dengan firman Tuhan. Dalam sebuah kesaksian, Bapak Ibu sekalian, seorang pria yang berumur 40 tahun, seorang pria berumur 40 tahun. Dia berkata begini, waktu dia masa kecilnya, dia pulang dari sekolah, dan kemudian pria ini nangis di depan papanya. Ya, papanya sedang sibuk dan si pria ini, anak ini yang masih kecil, dia bilang begini, "Papa, tadi teman-temanku bilang aku ini banci." Ya, papanya ya, karena sibuk dan dia melihat anaknya nangis, maka bapaknya bilang apa? "Memang kamu ini banci." Wah, coba Bapak Ibu sekalian, ini papa yang nggak baik. Papa bukan penggerak yang baik. Dia bukan pemberi semangat yang baik, tapi dia pemberi semangat yang buruk. Dan Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Maka sejak hari itu, anak kecil ini bertumbuh, bertumbuh, dan bertumbuh menjadi seorang banci. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Guru memberikan semangat, guru mengisi pikiran daripada orang lain atau murid-muridnya. Sehingga anak itu, ya kan,
kemudian tahu bahwa dirinya bukan laki-laki, tapi dirinya adalah banci. Ya, saya mengasihi semua orang, baik itu orang banci, orang laki-laki, orang perempuan, atau apa saja yang disebut dengan LGBTQ dan plus yang lainnya. Tapi saya tidak pernah setuju dengan perbuatannya. Buat saya, yang saya bertumbuh di dalam didikan sesuai dengan firman Tuhan, bahwa Tuhan cuma menciptakan dua gender, laki-laki dan perempuan. Tidak ada gender-gender yang lain. Tapi saya mengasihi mereka. Saya tidak pernah setuju dengan apa yang dikerjakan dan diperbuatnya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, sebagai seorang ayah, kita harus jaga mulutnya terhadap anak-anak kita. Harus kita memberikan semangat kepada mereka. Kamu pasti bisa. Ya, saya pernah membaca sebuah artikel seorang menteri di Indonesia. Ya, dia bilang begini, saya ini sudah tidak punya lagi urat pesimis. Wah, keren banget pernyataannya. Sekali lagi, saya ini seorang menteri di Indonesia, dia bilang begini, saya ini tidak punya lagi urat pesimis. Jadi apa yang saya kerjakan, saya selalu optimis. Ya, nah demikian juga Bapak Ibu sekalian, sebagai seorang ayah, kita harus menggerakkan anak-anak kita. Kita harus memberi semangat kepada anak-anak kita. Mungkin anak-anak kita sedang lemah, mungkin anak-anak kita sedang bete, mungkin anak-anak kita sedang depresi. Jangan dikira loh, anak-anak nggak bisa depresi, nggak bisa stres, ya kan? Tetapi Bapak Ibu sekalian, sebagai seorang ayah yang baik, kita harus memotivasi dan memberi semangat kepada anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kita. Ingat bahwa anak-anak itu seperti anak panah di tangan pahlawan. Hidup kita ada di tangan Tuhan, dan Tuhan itu adalah pahlawan hidup kita. Anak panah itu akan dilepaskan dan akan tepat sasaran. Rancangan Tuhan untuk kita adalah masa depan yang cerah dan penuh pengharapan. Demikian juga anak-anak kita. Kita ini sebagai ayah, kita harus berlaku sebagai pahlawan. Dan anak panah adalah anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kita. Harus kita lepaskan sehingga anak-anak itu mencapai masa depan yang cerah, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Maaf Bapak Ibu sekalian, jadi masa depan anak-anak kita itu Tuhan percayakan kepada kita, mereka akan mengalami masa depan yang cerah atau masa depan yang suram. Di penjara, ya, waktu perayaan Hari Ibu, maka sipir penjara itu dia bertanya kepada narapidana, ini minggu depan kita akan merayakan Hari Ibu. Adakah dari narapidana ini yang membutuhkan kartu ucapan untuk mengirim ucapan kepada ibu kalian, ucapan Happy Mother's Day? Hampir semua narapidana angkat tangan. Kami butuh kartu itu, ya kan? Maka mereka mendapatkan kartu itu. Seminggu sebelum Father's Day, sipir penjara juga berkata kepada narapidana yang sama, adakah daripada kalian yang membutuhkan kartu ucapan Father's Day? Karena minggu depan itu kita akan merayakan Hari Bapa. Ya, yang angkat tangan cuma 1-2 orang saja. Mereka bilang begini, aku ini ada di dalam penjara gara-gara aku punya bapak
Maaf Bapak Ibu sekalian, seperti saya dulu, Bapak yang sontoloyo, ya kan? Bapak yang nggak benar, sehingga aku ada di penjara. Bapak Ibu sekalian, jangan pernah remehkan peranan sebagai seorang ayah. Dan khusus kepada para ibu atau para istri, arti kata ayah yang perlu kita ketahui adalah seorang ayah itu menurut Alkitab memiliki hak prerogatif, ya. Memiliki hak prerogatif. Apa itu memiliki hak prerogatif? Presiden suatu negara, dia memiliki hak prerogatif untuk mengangkat siapa-siapa yang menjadi menterinya. DPR, MPR boleh memberikan masukan. Masyarakat boleh memberi masukan kepada presiden. Tetapi presiden yang memutuskan dan keputusan presiden tidak bisa diganggu-gugat oleh orang lain. Kalau dia sudah pilih seseorang untuk menjadi menterinya, maka semua orang itu harus menerimanya. Para ibu tahu bahwa seorang ayah, Tuhan sudah memberikan kuasa memiliki hak prerogatif. Maka itu buat para istri, apa yang diputuskan oleh seorang suami atau seorang ayah, maka please seorang istri harus menghormati. Meskipun mungkin kita tidak setuju dengan apa yang diputuskan oleh seorang suami atau seorang ayah. Dan itu adalah risiko buat para istri. Kenapa kita punya suami yang modelnya seperti itu, ya? Dan kita harus percaya bahwa Tuhan kita adalah Allah yang berdaulat. Kalau suami ambil keputusan yang salah, maka seorang istri yang menghormati Tuhan, yang mengasihi dan menghormati suaminya, maka cara satu-satunya yaitu lapor. Lapor kepada siapa? Lapor kepada pribadi yang menciptakan suami dalam hal ini, yaitu Tuhan Allah Bapa di sorga. Ya. Nah, sekarang kita belajar bagaimana menjadi seorang ayah. Ya, kita sangat bersyukur. Saya ini iri loh Bapak Ibu sekalian ya dengan pasangan-pasangan muda hari ini. Benar-benar iri. Dulu waktu saya mau menikah ya, saya itu dalam pikiran saya itu kan tahun 84 ya. Duh, ini mau menikah nanti jadi suami ini gimana, ya kan? Apa yang harus saya kerjakan? Karena saya ini nggak punya keteladanan dan juga tidak punya pendidikan, saya belum jadi Kristen, saya nggak ngerti bagaimana menjadi suami. Kemudian dalam hati juga begini, tuh nanti jadi papa itu harus bagaimana? Ya itu benar-benar ada di dalam hati saya. Jadi ketika kemudian istri saya hamil dan kemudian punya anak, duh ya apa ya jadi seorang papa itu, maka saya sangat iri dengan generasi saat ini, ya kan? Hari ini kita punya banyak guru-guru, punya para pengajar yang rohani, ya kan? Ada persiapan-persiapan sebelum pernikahan, kemudian persiapan-persiapan bagaimana untuk menjadi seorang ayah yang sesuai dengan firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu sekalian boleh milih, ya kan? Bumi ini diputar lagi, saya kepengen nikahnya itu ya hari-hari ini, di mana banyak pelajaran-pelajaran bagaimana menjadi ayah yang baik. Ya, nah, tapi Bapak Ibu sekalian, buat setiap ayah yang sudah terlanjur jadi ayah, tidak ada kata terlambat. 1 Korintus 11 ayat yang ketiga mengajarkan kita bagaimana menjadi seorang ayah yang baik, seorang ayah yang Alkitabiah. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui
hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus. Ayo para pria dan para ayah, para suami bersama-sama saya baca yang di kuning-kuning ini, yang di stabilo 23. Kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Nah, perhatikan kata kepala. Kata kepala ini artinya sumber. Ya, sumber Bapak Ibu sekalian. Maka kita para pria, para suami, para ayah akan menjadi ayah yang baik, akan menjadi ayah yang benar, menjadi ayah yang sesuai dengan Tuhan kehendaki ketika kita para ayah menjadikan Kristus sebagai satu-satunya sumber. Bukan salah satu sumber, tapi menjadi satu-satunya sumber di dalam hidup kita. Apa itu menjadi sumber? Nah, sumber itu adalah pusat daripada segala informasi. Ya, saya sudah sampaikan bahwa informasi itu akan menyebabkan kita termotivasi, dan motivasi itu menimbulkan aksi. Jadi para ayah, biarlah Kristus itu menjadi satu-satunya sumber di dalam kehidupan kita. Maka itu di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7, ini ayat yang favorit ya buat saya. Kita ini para ayah harus tinggal di dalam Tuhan, dan Tuhan tinggal di dalam kita. Bahkan Mazmur 91 ayat 14 berkata, hati kita ini harus melekat kepada Tuhan. Seperti gadget yang kita pakai, ya. Kalau ini gadgetnya nggak connect dengan sumber listriknya, maka lama-lama gadgetnya menjadi lowbat dan tidak bisa dipakai. Demikian juga para ayah, dia nggak akan bisa jadi ayah yang baik kalau dia tidak tinggal di dalam Tuhan, dan Tuhan tidak tinggal di dalam kita. Ini bukan masalah bisa atau tidak bisa, ini adalah masalah mau atau tidak mau. Ini adalah masalah keputusan, ini adalah masalah pilihan bagi kita, ya. Maka itu saya berani berkata, tidak ada sesuatu yang terlambat daripada Tuhan atau di dalam Tuhan. Mungkin hari ini kita sebagai ayah atau sebagai suami tidak connect kepada Tuhan, tidak menjadikan Kristus menjadi satu-satunya sumber. Mungkin sumber kita banyak, ya. Itu bisa filsafat, atau orang-orang lain, atau film-film, atau sosial media. Bapak Ibu sekalian, di sekeliling kita, di sekitar kita banyak hal yang baik, tapi hal yang baik itu belum tentu benar. Tapi hal yang paling benar dan yang paling baik itu hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Maka itu buat para ayah, ayo back to Bible. Kembali ke Alkitab. Hiduplah lagi melekat kepada sumbernya. Dan saya percaya apa kesalahan-kesalahan yang pernah kita buat di masa lalu, ketika kita bertobat, ketika kita kembali kepada sumber yang benar, maka keturunan kita dia akan melihatnya. Ya, maka itu saya selalu kepingin kalau ada keluarga-keluarga yang tidak harmonis, bahkan keluarga-keluarga yang cerai, keluarga-keluarga yang mengalami kekacauan, untuk mereka segera pulih. Kenapa? Sebab kalau tidak pulih, itu akan memiliki dampak yang merusak yang sangat besar, ya, yang sangat besar. Maka itu pemulihan itu harus terjadi. Seperti hari-hari ini kita berbicara tentang rebuild your altar, perbaiki kembali mezbahmu.
Di dalam kitab Maliaki, pasal yang terakhir daripada Alkitab Perjanjian Lama, itu berbicara roh Elia turun dan kemudian menjamah para bapak-bapak sehingga hati bapak-bapak itu kembali kepada anak-anaknya. Dan bagaimana bapak-bapak ini bisa hatinya kembali kepada anak-anaknya, yaitu ketika para ayah ini kembali connect kepada Tuhan, ya. Nah, hari ini kita belajar itu saja terlebih dahulu secara online. Nanti secara onsite saya akan tambahkan, dan kemudian nanti sore pada ibadah onsite kami juga akan membagikan hadiah yang spesial untuk para ayah. Mari kita berdoa dan setelah itu kita akan mempersiapkan diri untuk perjamuan kudus. Materaikan setiap benih kebenaran firman Tuhan ini ya Aba ya Bapa. Dan secara khusus biarlah Engkau berbicara kepada kami para ayah. Kami tahu Tuhan bukan satu kebetulan kami menjadi ayah. Bukan satu kebetulan kami menjadi Abba. Bukan satu kebetulan kami menjadi father atau pater Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Engkau memberikan tanggung jawab kepada kami karena kami dapat dipercaya. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini dan pertolongan daripada Roh Kudus, kami mau menjadi seorang ayah yang baik, ayah yang alkitabiah. Maka itu kami mau sekarang menjadikan Kristus Yesus Tuhan satu-satunya sumber, satu-satunya guru, satu-satunya teladan di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya anak-anak yang Tuhan berikan kepada kami hari ini akan mengalami masa depan yang cerah, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Terima kasih Bapak, dan sebentar kami akan masuk di dalam perjamuan kudus. Berkati perjamuan kudus ini dalam nama Yesus. Amin.